Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Sahabat Bani Hidayatullah Channel, sebelum kami akan mengungkap sejarah sang legenda Pangeran Cakrabuana, pendiri kota Cirebon dan keraton Cirebon yang sekarang. Pangeran Cakrabuana dengan Nyimas Endanggelis. Nyimas Endanggelis sendiri merupakan anak dari seorang tokoh yang cukup terpandang yang bernama Ki Danuarsi. Dalam perjalanan cintanya, mereka dianugerahi seorang anak perempuan yang bernama Nyimas Ratu Pakungwati. Nama Pakungwati memiliki arti unik. Dalam bahasa Cirebon memiliki arti udang betina. Dinamakan Pakungwati karena Pangeran Cakrabuana ingin mengabdikan sejarah terasi pada anak pertamanya, atau dengan rasa cintanya dalam pekerjaan mencari udang kecil atau rebon. Ia merupakan penemu terasi, di mana salah satu bahan utama pembuatan terasi adalah udang, sehingga dinamakan Nyimas Ratu Pakungwati. Kepiawaian Pangeran Cakrabuana dalam mengelola terasi menjadikan kota Cirebon hingga kini mendapat julukan kota udang dan dikenal sebagai Cirebon. Hingga kini masyhur Caruban Nagari. Kisah ini bermula pada tahun 1477 Masehi. Setiap pagi Pangeran Cakrabuana memiliki kebiasaan mencari udang. Pangeran Cakrabuana pun berpikir bagaimana caranya agar udang yang melimpah di kebun pesisir supaya berguna. Sebelum dan sesudahnya, kami mohon apabila ada kesalahan kata, nama, tahun, dan cerita versi yang berbeda, kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Menurut Babat Syekh Rusadatillah, yang nama asli ketika beliau masih muda, Pangeran Walangsungsang adalah putra Raja Pajajaran. Pangeran Walangsungsang bin Prabu Siliwangi bin Raja Munding Kawati bin Angga Larang bin Banyak Wangi bin Banyak Larang bin Susuk Tunggal bin Wastu Kencana bin Lingga bin Linggahyang bin Ratu Sari Purba bin Raja Ciung Wanara. Di samping itu masih ada beberapa julukan lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Gagak Lumayung, nama julukan ketika menjadi pendekar kala itu. Yang kedua, Mbah Kuwu Sangkan, nama julukan ketika menjabat sebagai Akuwu atau Kuwu Cirebon. Yang kedua, menggantikan sang mertuanya. Yang ketiga, Pangeran Cakrabuana, nama julukan setelah berhasil menyempurnakan ilmu cakra pirawa, warisan dari Mbah Kuwu Cirebon yang pertama dan Babat Tanah Cirebon. Yang keempat, Somadullah, nama julukan karena mampu menyelesaikan pendidikannya di Samudra Pasai dan Jazirah Arab. Yang kelima,
Abdullah Iman, nama julukan yang diberikan sang guru sekembalinya ia menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Yang keenam, Sri Mangara, nama julukan ketika ia diangkat menjadi Ku Cirebon menggantikan sang mertua Ki Gede Alang-alang. Yang ketujuh, Syekh Mursyadatillah, nama julukan setelah menghabiskan hari-hari tuanya untuk kerja. Sementara ibunya bernama Ratu Subang Larang atau Subang Rancang atau Subang Keranjang, putri Ki Gedeng Tapa, sang Mangkubumi, Raja Singapura atau Martasinga, yang sekarang Desa Sirnabaya, yang memeluk agama Islam di pesantren Kuro Kerawang. Asuhan Syekh Maulana Hasanuddin bin Yusuf Siddiq Al-Sini. Ibunya merupakan pelanjut perintisan Islam di Cirebon, hasil didikan pamannya yang menjadi peletak dasar tumbuh dan berkembang penganut penyiar agama Islam di Tatar Pasundan. Dikenal sebagai Syekh Bahrudin alias Syekh Maulana Safiuddin alias Haji Purwagaluh. Pangeran Cakrabuana lahir di Keraton Pajajaran bertepatan dengan tahun 1423 Masehi. Pada masa mudanya ia memperoleh pendidikan yang berlatar belakang kebangsawan dan politik. Kurang lebih 17 tahun lamanya ia hidup di Istana Pajajaran. Setelah dewasa, ia melarikan diri dari istana dan pergi menuju Gunung Dieng yang terletak di Padepokan Resi Danu Warsih, masuk wilayah Parahyangan Bang Wetan. Resi Danu Warsih adalah seorang pendeta Buddha yang menjadi penasehat Keraton Galuh ketika ibu kota kerajaan masih di Karang Kamulian Ciamis. Sulit dibayangkan bagaimana keteguhan sang pangeran yang muslim berguru kepada seorang pendeta yang secara lahiriah masih beragama Buddha. Mungkin saja secara hakiki sang Begawan Danu Warsih sudah Islam, meskipun tingkah lakunya masih Hindu-Buddha. Tetapi yang jelas kedatangan putra sulung Prabu Siliwangi di Padepokan Gunung Dieng disambut sukacita oleh pendeta Begawan Danu Warsih. Dan untuk menyempurnakan kegembiraan tersebut, sang guru menikahkan putri satu-satunya yang bernama Nyai Endang Gelis. Darinya lah lahir seorang putri yang bernama Nyimas Pakungkuwati, yang kelak kemudian hari menjadi Permaisuri Kanjeng Sunan Gunung Jati. Menurut naskah Pustaka Negara Kertabumi diterangkan bahwa tempat padepokan Ki Gede Danu Warsih adalah Parahyangan Bang Wetan. Sewaktu beliau berada di Parahyangan Bang Wetan, sebagaimana diterangkan dalam naskah Pustaka Negara Kertabumi, di samping mendapatkan keturunan dari putri Ki Gedeng Danu Warsih,
Pangeran Cakrabuana juga memperoleh beberapa putra dari istri yang lain, yaitu dari putri Kamboja Nyai Mas Sejati dikaruniai 7 orang anak, antara lain yang pertama Nyai Mas Rara Kanda, yang kedua Nyai Mas Rara Sejati, yang ketiga Nyai Jati Marta, yang keempat Nyai Jamaras, yang kelima Nyai Mas Campa, yang keenam Nyai Rasa Melasi, yang ketujuh Nyai Mas Mertasinga. Dari putri Ki Gedeng Alang-Alang yang bernama Nyai Mas Ratna Riris dikaruniai seorang anak yang bernama Pangeran Caruban, yang kemudian dibesarkan di bawah asuhan kakaknya di Cirebon Girang. Dari putri Ki Gedeng Suranaya, penguasa Sida Purna yang bernama Nyai Mas Wandansari dikaruniai seorang anak yang bernama Maulana Arifin. Maulana Arifin inilah yang kelak berjodoh dengan adiknya Ki Gedeng Luragung yang bernama Nyai Mas Ratu Selawati. Selain Panglima Ulung, Pangeran Cakrabuana adalah pencipta kebudayaan Pasundan Islami dalam masa 4 abad lamanya, yaitu menaklukkan Pajajaran, keraton ayahandanya yang Hindu. Karena itu ia diberi gelar kehormatan Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana mulai memerintah Cirebon pada tanggal 1 Suro tahun 1445 Masehi. Waktu itu ia belum mencapai usia 22 tahun. Memang masih terlalu muda, tetapi ia mampu memegang kendali pemerintahan selama 38 tahun. Sejak tahun 1445 hingga tahun 1479 Masehi. Pangeran Cakrabuana adalah orang kuat dalam catatan sejarah Islam tanah Pasundan. Ia bukan saja dikenal sebagai penakluk dan panglima perang yang ulung dan sukses, tetapi juga memiliki cerita pepoporan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan peradaban yang sangat tinggi. Ia senantiasa menaruh prihatin besar terhadap berbagai macam ilmu, pengetahuan, sastra, dan seni budaya, melestarikan dan mengembangkannya. Ayahnya, Prabu Siliwangi, telah mencurahkan perhatian dan mendidiknya dengan ilmu kemiliteran, politik, dan kesaktian sejak kecil. Dan demi mencerdaskan, ia diserahkan kepada ulama-ulama besar pada zamannya yang menguasai bidang kajian ilmu agama Islam, sastra, falak, dan kesaktian. Sejarah lain menyebutkan bahwa Pangeran Cakrabuana lari dari keraton Pajajaran karena ingin memperdalam ajaran agama Islam. Mereka adalah sang guru yang pertama, Syekh Quratul Ain di Kerawang, Syekh Nurjati di Gunung Jati, dan Syekh
Bayanilah Ki Gedeng Danuarsih, Ki Gedeng Naga Kumbang, dan Ki Gede Bango Cangak, dan banyak yang lainnya. Beberapa ilmu kanuragan yang pernah diciptakan Mbah Kuwu Sangkan antara lain Aji Sahadat Cirebon, Aji Tuto Posot, Aji Cakra Dirawa, Aji Sahadat Majmal, Aji Ilmu Pancawarna, Tunggal Jati, dan lain-lainnya. Ketika Prabu Siliwangi masih memerintah di Kerajaan Pajajaran, Pangeran Cakrabuana sebagai anak masih menaruh rasa hormat dan segan kepada Kerajaan Pajajaran. Tetapi ketika ayahandanya telah tiada, rasa hormat dan keseganan Cirebon kepada Pajajaran menjadi sirna. Prabu Surawisesa sebagai penerus Sang Prabu Siliwangi benar-benar harus berpikir dengan bekerja keras untuk mempertahankan kejayaan Kerajaan Pajajaran. Panji-panji Islam mulai berkibar di Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Subang, Sumedang, Purwakarta, Karawang, Priangan, Bogor, yang kemudian merambat ke Banten. Dengan demikian wilayah Keraton Cirebon menjadi satu antara bagian utara selatan antara Cirebon, Banten, dan ibu kota kerajaan Cirebon dipindahkan ke Lemah Wungkuk. Di sanalah kemudian didirikan keraton baru dinamakan Keraton Pakungwati, berasal dari udang kecil perempuan. Sumber-sumber setempat menganggap pendiri Keraton Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana. Namun orang yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kesultanan adalah Syekh Syarif Hidayatullah, yang oleh Babad Cirebon dikatakan identik dengan Sunan Gunung Jati. Sumber ini juga mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati adalah keponakan dan pengganti Pangeran Cakrabuana. Dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan juga Banten. Singkat cerita, perkawinan Pangeran Walangsungsang dengan Nyai Endang Gelis dikaruniai seorang putri yang kemudian diberi nama Nyai Ratu Pakungwati. Nama Pakungwati pulalah yang dijadikan nama keraton pertama yang dibangun oleh Pangeran Walangsungsang. Keraton Pakungwati ini adalah cikal bakal berdirinya keraton kesepuhan yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Basunan Gunung Jati. Hal ini terjadi karena sesampainya Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon, ia dijodohkan dengan Nyai Pakungwati dan mendirikan keraton kesepuhan sebagai keraton utama. Keraton Pakungwati kemudian berada di sebelah keraton kesepuhan yang sekarang. Yang selanjutnya pemerintahan Cirebon diteruskan oleh keturunannya Sunan Gunung Jati secara turun-temurun. Seperti kutipan dari buku Babad Tanah Sunda, Babad Cirebon
di bawah ini. Dan pada suatu hari para murid pada berkumpul. Kiku sudah menghadap Pangeran Panjunan, Pangeran Kecaksan, Syekh Datuk Kafi, Syekh Majagung, Syekh Lemak Abang, Syekh Bentong, Syekh Maghrib, dan para Ki Gedeng sudah pada datang. Kiku berkata, sekarang Rama memasrahkan Putri Rama, nama Ratna Pakungwati, dan keraton berikutnya seluruh wilayah Cirebon yang dapat babak yaksa atau membangun si Rama pribadi. Terimalah semuanya. Semoga putra menjabat sebagai Nataraja Cirebon, memangku keraton Pakungwati. Jeng Maulana menerimanya. Menurut kehendak Rama, Wa atau Pak D, berkata Pangeran Panjunan. Plasi Raka atau kakak menyerahkan adik Siti Baghdad serombongannya berikut untuk pedukuhan Panjunan serakyatnya. Hanya semoga rakyat Panjunan diberi tanah oleh karena si Raka mau pergi bertapa. Syekh Datuk Kafi dan Pangeran Kecaksan pula menyerahkan penganut-penganutnya. Jeng Maulana menerimanya. Kiku berkata, putra semoga memasuki keraton Pakungwati dan hari besok dinobatkan. Jeng Maulana menyetujui. Segera dari Gunung Jati, Jeng Maulana diiring oleh rombongan segenap para murid, para syekh, para pangeran, para gegedeng bertolak ke keraton Pakungwati. Datang sudah di dalam keraton, Kiku bergembira sekali menyelenggarakan hidangan kehormatan dan malam Jumat Jeng Maulana lalu menikah dengan putri Sri Mangana yang bernama Pakungwati. Jeng Maulana Insan Kamil atau Sunan Gunung Jati sebagainya nikah pada waktu tengah malam, pergi ke Gunung Jati sholat hajat 4 rakaat. Semoga keriduan Allah menjadi Nataraja. Mohon terus langsung seketurunannya dan ridhonya Allah SWT bumi suka negara. Menceritakan tentang pernikahan Syekh Syarif Hidayatullah yang kemudian dijuluki Sunan Gunung Jati dengan putri dari Kiku Caruban, Pangeran Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, Nyai Ratu Pakungwati. Pernikahan ini dilangsungkan di hadapan para penguasa Caruban untuk kemudian menjadi di bawah kekuasaan Syekh Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin Cirebon. Selanjutnya, para penguasa ini memiliki nama julukan sesuai dengan nama daerah tempat seperti Panjunan, Kecaksan, dan lain-lainnya. Para penguasa Cirebon. Pernikahan ini disaksikan juga oleh para wali. Kutipan di atas juga memberi beberapa fakta tentang beberapa nama tokoh yang terlibat dalam pernikahan Syekh Syarif Hidayatullah dengan Nyai Mas Pakungwati. Fakta yang pertama adalah nama lain dari Pangeran Walang Sungsang adalah Sri Mangana. Kiku
Pangeran Cakrabuana, dan Haji Abdullah Iman. Terakhir adalah nama lain dari Syekh Syarif Hidayatullah adalah Sunan Gunung Jati dan Maulana Insan Kamil. Penyebutan nama ini sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi tertentu, di mana orang yang dimaksud tetap orang yang sama. Kurang dan lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Buat yang baru melihat channel kami Bani Hidayatullah Channel, sudi kiranya membantu kami untuk tekan tombol lonceng, subscribe, like, komen. Bijak dan santun kami aturkan banyak-banyak terima kasih. Dan kami undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.